Tim Akui akan menghadirkan saksi-saksi kunci termasuk mantan pejabat tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat Jenderal Bintang 3, wartawan nasional terkenal, serta alumni Fakultas Kehutanan UGM yang akan membawa ijazah pembanding di era yang sama, yakni tahun 1985. Sebetulnya ada sih Pak, tapi antara dalam tanda kutip asli ataupun palsu atau identik atau apapun yang namanya itu, setidaknya biar berkewajiban lah, namanya masyarakat Indonesia dulunya yang pernah memilih Pak Jokowi itu merasa kecewa karena itu tuntutan masyarakat Indonesia, pengen melihat di mana keaslian, keabsahan ijazahnya Pak Jokowi. Sebetulnya sederhana. Andai kata Pak Jokowi itu mau memperlihatkan, menunjukkan ini loh ijazah saya, entah itu palsu, entah itu asli. Andai kata asli, terbukti asli, kami sebagai masyarakat yang sudah menuntut hal tersebut ya meminta maaf. Akan tetapi bila mana Pak Jokowi tidak bisa memperlihatkan ataupun itu teridentifikasi ijazahnya palsu, ya Pak Jokowi harus bertanggung jawab mengklarifikasi di semuanya masyarakat Indonesia sebanyak 270 juta masyarakat Indonesia mengharap ijazah itu dikasih lihat, diperlihatkan, dipublikkan seperti itu. Rencana persidangan nggak Pak? Ada rencana persidangan? Ya kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1 akan saya tunjukkan semuanya. Ini akan menjadi salah satu momen penting di akhir tahun ya. Sidang hari ini menjadi sangat penting bukan hanya karena perkara berlanjut, tetapi karena Jokowi sendiri kepada media menyatakan siap hadir dan siap menunjukkan ijazahnya. Itu bukan hanya ijazah sarjananya dari Fakultas Kehutanan UGM yang selama ini dipersoalkan keasliannya karena diduga palsu, tapi dia juga akan menunjukkan ijazahnya mulai dari SD, SMP sampai SMA ya. Halo semuanya, saya minta maaf atas semua kegaduhan yang sudah saya lakukan ke negara ini. Saya tahu kalian, rakyat Indonesia sangat ingin tahu ijazah saya asli atau palsu. Sekarang saya akan tunjukkan pada kalian semua, inilah ijazah saya. Jika kalian ingin meneliti ijazah saya asli atau palsu, silahkan datang ke rumah saya di Solo. Dan untuk orang-orang yang sudah saya laporkan dan ditahan oleh polisi, nanti saya perintahkan untuk segera dilepaskan. Demikian hal yang perlu saya sampaikan. Saya tunggu kedatangan kalian yang ingin meneliti ijazah ini di rumah saya. Mungkin kalau Joko Widodo melakukan hal seperti di video tadi, Indonesia tidak akan segaduh ini. Melakukan hal seperti video tadi itu sebenarnya gampang, apalagi dilakukan oleh mantan presiden yang katanya rendah hati dan merakyat itu. Tapi semua itu harus dilakukan dengan pondasi yang memang benar-benar bersih dan jujur atas semua hal yang terjadi. Walau semua yang dikatakan di video tadi itu mustahil dilakukan Jokowi, ya semoga aja deh Allah mengetuk pintu hati Jokowi agar dibukakan pintu hatinya untuk bertaubat dan merubah perilakunya menjadi yang kita inginkan sesuai video tadi. Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu. Yaitu, jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Ijazah Jokowi itu adalah dokumen fisik, jadi cara ngeceknya harus dilihat, diraba, dan juga diterawang. Bukan cuma dijanjikan mau ditunjukkan di pengadilan, bos. Bagaimana? Jelas bukan? Kali ini kita punya breaking news yang sangat menggemparkan seluruh Indonesia. Karena setelah berbulan-bulan, hanya satu saja gugatan tentang ijazah Joko Widodo yang diterima pengadilan, dan inilah orang yang membuat itu bisa diterima pengadilan, Dr. Taufik. Selamat ya Pak. Ya. Akhirnya gugatan ya diterima. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini gugatan citizen lawsuit, yaitu gugatan beberapa orang kepada negara untuk mengambil alih persoalan ini, karena yang bersangkutan tidak mampu mengambil alih. Oleh karenanya negara mengambil alih. Jadi citizen lawsuit itu sebuah gugatan yang tidak mensyaratkan negara membayar ganti rugi, tidak dengan class action. Kalau pembalakan hutan itu masuk class action.
Karena ada yang ganti rugi. Ya, kali kita tidak minta ganti rugi, kita hanya meminta kenapa negara mendiamkan berlarut-larut ijazah dari 2018 sampai 2025, 8 tahun ya. 8 tahun. Tanpa ada kejelasan. Maka betul tadi kata Michael bahwa kita satu-satunya, dan harap kalian tahu itu buku katanya bukan di Pengadilan Jakarta, Di mana? Pengadilan Solo. Luar biasa. Jangan lupa 05 uji materi juga yang mengajukan Muhammad Taufik di Pengadilan Solo juga. Apa itu isinya? Pembatalan penjualan pasir Jokowi kepada negara Singapura. Luar biasa. Iya. Saya bacakan ya, biar kita cepat saja. Lawannya adalah 1. Joko Widodo. Yes. 2. Profesor Ova Emilia yang selalu membela dengan podcast kecil-kecilannya. 3. Profesor Dr. Wening. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisiannya Kapolri yang kita buka. Kapolri luar biasa. Sekarang itu. Dan nomor 5 UGM. Jadi tidak ada lubang yang kosong. Jadi ini tentang apa nih permintaannya petitum, alias petitumnya ini apa? Petitum yang terpenting saya, bukankah Rektor UGM mengatakan meyakini, Wakil Rektor juga mengatakan Jokowi asli alumni mereka. Begitu juga Kapolri, kepolisian khususnya, Mabes Polri, Bareskrim Mengatakan identik. Karenanya kenapa ini sampai berlarut-larut membuat masyarakat jengah, membuat masyarakat tidak nyaman, dan yang pasti membuat negara ini tidak tentram. Nah, kita kan punya negara. Ya. Saya orang yang rajin bayar pajak, maka semua orang yang rajin bayar pajak berhak menuntut negara menyelesaikan persoalan ini. Oke, tentunya dengan uang pajak yang kita sudah bayar itu ya. Ya, betul. Jadi hubungan hukumnya, seseorang warga negara bisa membuktikan dengan KTP-nya, membuktikan dengan kesetiaannya membayar pajak. Ya, lalu apa Pak yang Bapak rasa berbeda? Kenapa kali ini diterima, kenapa yang kemarin-kemarin ditolak? Ini sinyal yang pertama yang kalian mesti tahu. Bukan hanya ini. Baik, kita ingat yang pertama kali aku keberatan. Yang pertama kali aku keberatan. Maaf ini baru tidak sering-sering tampil di sini. Yang ditonton ya Pak komputer. Tidak apa-apa. Yang penting substansinya. Gua mau dibilang desa nggak penting. Tapi desa yang cerdas. Jadi ingat. Kenapa ini diterima Pak? Ya, diterima itu pertama kecurigaan dalam tanda petik kita menolak hakim nomor 099 itu mengadili perkara nomor 211. Ya. Dan keberatan kita dalam 1 minggu direspon, besoknya semua hakim diganti. Justru ketua pengadilannya yang mengadili perkara ini, dia sebagai ketua pengadilan sekaligus ketua majelis. Ketua hakim di perkara ini. Di perkara ini adalah ketua pengadilan. Itu jarang-jarang terjadi Pak ya? Jarang-jarang terjadi. Ya pernah. Iya. Nggak pernah. Lantas yang kedua, dia mestinya tidak mau ambil risiko, tapi dia justru ambil risiko. Yang kedua, yang justru mengagetkan kami, sebelum persidangan itu membahas pokok perkara, pembacaan gugatan, beliau sudah mengatakan ada 6 hakim mediator yang sudah disiapkan. Dan kita suruh